tapi kalau dalam masa lalu saya lihat itu nggak tembus sama sekali Mas Eko di situs ini. Beliau tuh tidak mau masuk. Saya berkomunikasi kan, saya tanyakan kenapa nggak mau masuk, sedangkan saya butuh informasi yang benar-benar bisa memberikan edukasi kayak gitu loh. Dulunya ini apa, dan beliau itu memperlihatkan sekilas tempat ini tuh gini, kotak gini, kayak gimana ya, kok bukan atasnya bukan lincip gini Mas Eko, tapi kotak gini, terus gini, datar gini. Terus beliau tuh ingin mengajak saya tuh ke arah sana gitu loh. Jadi benar sekali teman-teman, ketika petunjuk itu datang kepada Mas Den tadi, ada salah satu sosok yang tidak mau masuk tapi ingin menunjukkan sesuatu. Oh ini teman-teman, aku baru tahu juga. Ini loh, betul sekali. Alhamdulillah, petunjuk itu adalah betul sekali bahwa ini ada susunan tatanan batu bata merah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pungutan Pring. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Dalam video ini kami mencoba untuk menerangkan sesuatu di mana dalam konten kami kemarin ya, yang berada di situs Wates Umpak, ada hal-hal terbaru sebetulnya yang kami dapat di sana, termasuk ada suatu petunjuk tentang keberadaan situs yang di sebelah timurnya situs Wates Umpak itu. Kami mencoba untuk bertanya-tanya lagi kepada Mas Tony bersama Mas Den tentang apa sebetulnya yang terjadi kemarin itu gitu loh. Sampai Mas Tony pun tidak bisa menembus dari gambaran masa lalu di tempat tersebut, dan Mas Den pun ketika melakukan mediumisasi, Mas Den tidak bisa nyemanggakan, mempersilahkan beliau yang ingin masuk begitu ya Mas Den ya, tidak mau waktu itu. Untuk Mas Tony ini, dari kejadian kemarin ya, waktu kita meliput di situs Candi Wates Umpak, kan Mas Tony ada sedikit seperti kesusahan untuk melihat gambaran di masa lalu di situs itu. Apa yang terjadi sebetulnya Mas Tony? Ya, jadi gini Mas Eko, waktu kemarin kan saya lihat ya dalam masa lalu kan nggak bisa. Saya cek energi saya itu masih full. Terus saya lihat konsentrasi, ternyata ada sosok itu tadi yang nggak mau diungkap situsnya. Tapi apa itu, waktu malam itu, waktu selesai ya, saya tirakatin itu ya, saya itu kelihatan itu semua Mas Eko. Ya nggak di situ saja, banyak situs di samping-sampingnya juga ada, tapi nggak dekat gitu, agak jauh, seperti sini sama lampu merah pertama kali Prapanca gitu. Di situ banyak Ya? Iya. Oh, artinya Tony sehabis melakukan peliputan kemarin, berarti tadi malam ya Mas Tony sempat juga bertirakat nyejo yang cari nih wong Jawa nih. Oke, dan hasilnya itu tadi. Oke, Mas Tony, apakah memang di situ itu kan kemarin kan ada dua sosok ya, satunya ingin mengungkap, terus satunya tidak ingin diungkap. Apakah ada alasan-alasan tertentu sehingga tidak ingin diungkap? Kalau yang tidak ingin diungkap itu ya Mas Eko, itu kalau saya lihat dalam masa lalu ya, waktu saya tadi malam ya, itu ada sosok luar ya yang masuk ke situ untuk mata-mata gitu Mas Eko. Terus ya ingin menguasai, kalau sekarang ingin jajah desa itu. Dan energinya dari yang ingin mengungkap sama yang tidak ingin
mengungkap itu tadi lebih besar mana? Hampir sama Mas Eko, tapi masih ingin mengungkap kajetnya itu gak akeh ngono, titik ngono ngoten. Oke. Jadi itu kesimpulan dari Mas Tony ketika peliputan di situ tidak bisa diungkap, tidak bisa melihat gambaran dari masa lalunya. Dari Mas Den ini kan kemarin kan biasanya ketika kita ini bikin konten, ada yang dari penarikan pun itu cepat gitu loh, terjadi mediumisasi. Dan ketika ada juga sebagian konten yang tanpa ditarik ingin masuk langsung masuk. Dari kejadian kemarin nih Mas Den, kan ini hal-hal baru sih bagi saya pribadi gitu. Apa yang terjadi sebetulnya Mas Den? Saya sudah seperti biasanya seperti itu Mas Eko ya, menyemanggakan, sudah mempersilahkan, tapi sosok beliau yang hadir tuh bukan dari sana seperti itu Mas Eko. Jadi beliau itu kayak datang gitu loh, datang, sudah saya persilahkan untuk masuk, beliau itu tidak mau gitu. Bukan saya yang tidak mempersilahkan gitu ya, saya sudah mempersilahkan, sudah seperti biasanya, tapi beliau itu tidak mau. Justru beliau itu mengajak gitu loh. Ini bagi saya pribadi itu pengetahuan yang baru gitu loh, kok saya malah diajak gitu. Terus saya tanya, mau kemana saya gitu Mas Eko. Di sini ini ada 2 tempat. Beliau bilang begitu. Di sini ini ada 2 tempat. Yang satunya itu saya tunjukkan seperti itu Mas Eko. Akhirnya saya ikut. Makanya saya bilang sama Mas Eko kemarin, bilang sama Kang Eko, ada tempat lagi yang berhubungan, kan saya bilang gitu. Dan itu sangat, radiusnya itu tidak jauh, dekat seperti itu. Tandanya itu ada makam satu, waktu itu yang terlihat tuh satu makam yang ibaratnya mungkin ya beliau itulah gitu loh yang mengajak saya tadi itu. Setelah kemarin kita telusuri ternyata beneran ada kan gitu. Mas Den ya, kan di akhir video waktu kita closing kemarin kan Mas Den sempat ada kutipan, di sini kuncinya mungkin. Ini adalah suatu awal. Kalau kami ini bisa, katakan kita ini bisa membuka kunci tersebut, maka insya Allah akan terkuat apa yang ada di sana begitu. Apakah kunci tersebut itu maksud Mas Den yang dikutip kemarin itu gimana maksudnya gitu? Itu sebenarnya PR sih buat saya pribadi seperti itu Mas Eko. Soalnya kemarin tuh saya kayak setengah dikendalikan seperti itu, meskipun beliau tuh tidak masuk, saya tuh seperti kayak dikendalikan gitu loh. Bilang seperti ini adalah kunci itu baru sadar udah pulang gitu loh. Kok saya bilang seperti ini adalah kunci untuk apa gitu, maksudnya apa, kuncinya itu apa, saya itu tanya juga seperti itu Mas Eko. Intinya perlu kesana lagi untuk ya bersilaturahmi lah, menanyakan kuncinya itu apa seperti itu. Jadi kan dari subscriber Bungkutan Pring, teman-teman itu banyak bertanya ataupun menyarankan untuk kita bikin video di part 2 di situs Wates Umpa itu. Barangkali memang nanti ketika kita sudah ke sana ada sesuatu yang bisa kita ungkap dari sejarah yang ada di situs Wates Umpa. Ada juga ini banyak komentar yang mengatakan untuk menyarankan Mas Tony untuk pergi ke situs Kumitir lagi, begitu Mas Den ya. Sebetulnya bukan tidak ingin ke situs Kumitir lagi, dan juga tidak ada alasan kami untuk tidak pergi ke situs Kumitir lagi.
Tapi dari hasil pertimbangan kami, dari video-video kami di situs Kumitir itu sudah cukup menjadi referensi bagi siapa yang ingin mengungkap tempat tersebut. Artinya sepenuhnya memang dari hak BPJP Jatim. Tapi dari sudut pandang spiritual, memang ketika kalian ingin melihat keberadaan Mas Tony waktu peliputan situs Kumitir, di situ ada video Bongkotan Pring versi Mas Tony di situs Kumitir. Kalian bisa lihat di playlist Tony Indigo. Di situ ada Mas Tony waktu itu masih kecil ya, Mas Tony ya. Suaranya agak masih ke perempuan gitu, mirip perempuan. Dan sudah diterangkan oleh Mas Tony di video tersebut. Nanti teman-teman bisa cek apa pandangan dari Mas Tony tentang situs Kumitir di video tersebut gitu. Tempat-tempat yang kita kunjungi, katakan tempat-tempat keramat ya kan, sakral gitu. Apakah Tony mengalami hal-hal yang artinya ya tidak enak lah, katakan di badan Tony ketika pulang malamnya atau di hari-hari berikutnya gitu? Ya pernah sih Mas Eko, waktu ngungkap situs apa itu ya, di daerah itu Mas Eko, yang kedua yang kita buat keempat video itu, pertama kali 4 video gitu loh. Oh, yang di Melagi itu mungkin ya. Iya. Alas Pandan Kerajaan itu. Iya. Itu pulang itu langsung pusing gitu. Tetapi sudah, artinya bisa diatasi gitu. Insya Allah bisa diatasi. Mohon doa restunya teman-teman, karena tanpa bantuan doa dari panjenengan teman-teman semuanya, kami tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Adanya dukungan doa dari teman-teman saudara-saudara Bongkotan Pring, insya Allah menjadi kelancaran bagi peliputan-peliputan kami di situs-situs sejarah. Hal-hal tersebut itu kenapa kami memang sengaja kami ungkapkan, karena di luar video, di belakang layar tidak ada sesuatu yang ya gimana gitu loh. Seperti contohnya tadi Mas Tony ada seperti pusing lah, apalah gitu. Memang ada efek-efek tertentu. Jadi artinya tanpa dukungan panjenengan, tanpa dukungan kalian, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya kami, kekuatan ataupun apa yang menjadi pengetahuan dari kami, semuanya dari Allah. Hanya ingin menjadikan mengemas video Bongkotan Pring ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk kedepannya kami mencoba untuk mengembangkan lagi dari sisi pemanfaatan ilmu, begitu Mas Denny, kalau garis besarnya memanfaatkan ilmu dari Mas Tony dan Mas Den, bagaimana sekiranya bisa menolong orang, bermanfaat bagi sesama dengan adanya aktivitas pengobatan ataupun aktivitas konsultasi online yang berhubungan dengan penyakit, begitu Mas Den. Intinya tuh di sini kita menolong seperti itu Mas Eko. Tujuannya itu membantu, menolong sesama yang sedang kesusahan dalam segi penyakit seperti itu. Gaib saja. Itu kalau masalah medis saya sih nggak bisa sebenarnya Mas Eko, hanya bisa ngasih seperti jamu gitu, obat-obatan ya herbal saja. Itu dibatasi saja Mas Eko. Jadi artinya hanya untuk pengobatan saja. Ya. Ada batasan-batasan untuk konsultasi dari Mas Tony, artinya konsultasi hanya untuk pengobatan saja. Semampu kami mencoba untuk melayani, tetapi ada batasan. Tapi kalau untuk pengobatan, insya Allah kami akan selalu standby di sini. Ya.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Salam sambung persaudaraan. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.